Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik yang berpotensi akan lanjut naik. Disclaimer on, tidak ada paksaan atau ajakan untuk jual beli saham. Keputusan investasi jual beli ada pada masing-masing. Silahkan diatur money manajemennya masing-masing. Yang pertama ADMR. ADMR secara terminologi netral, namun asing masuk 5 miliar. Secara stokastik RSI ini sudah golden cross. Golden cross tipis ya, golden cross tipis. Hari ini menguat 2,10%, sempat menyentuh 1480, namun closing di 1460. Ini menarik karena dia pernah menguji supportnya 2 kali. Di tanggal 9 Oktober menguji support, bertahan, kemudian naik, koreksi sampai kemudian oversold, menyentuh supportnya kembali di tanggal 18 Oktober, supportnya ada di 1400, kemudian menguat, dan hari ini menguat 2,10%. Ini profit bagi sobat trader yang sudah punya ADMR di average sekitar 1400-an. Baru kemarin kita buatkan trading plan, masih ada potensi kenaikan menuju resist berikutnya di 1500. Masih bisa di hold, ada potensi ADMR menguat, bisa berikut prefect karena memang belum ada kenaikan yang cukup signifikan di ADMR. Maka bisa dipantau untuk sobat trader yang pengen entry di saham-saham yang mudah dianalisa. Salah satunya ADMR. Mudah dianalisa itu seperti apa? Ya, secara teknikal, secara bandermologi, secara volume mudah dianalisa, dan cenderung kalau sudah punya dari ke bawah biasanya mereka akan lebih tahan untuk hold, jarang untuk buat scalping. Ini ADMR, meskipun juga banyak-banyak ekor, namun bisa kita pantau ketika patah trennya seperti apa. Ini sudah berhenti dari sideways-nya, kemungkinan ini akan berhenti dari sideways-nya. Sudah membentuk higher low yang baru, low, higher low, higher low. Potensi 1550 kemungkinan akan segera tercapai, dan baru golden cross, jadi masih belum terlambat. Dan tadi sudah kita infokan ulang bahwa kalau mau entry di ADMR masih belum terlalu terlambat. Silahkan di hold untuk ADMR jangka menengah panjang. Selanjutnya ARCI. ARCI termasuk saham emas yang hari ini menguat 2,60%, sempat menguat ke 326, namun kemudian koreksi. Kemarin juga sempat menguat, akhirnya closing di 308. Secara metodologi kurang menarik, volume kemarin juga terlalu besar, foreign jualan terlalu besar, sepertinya belum kuat untuk menembus MA 200. Jadi wait and see saja untuk ARCI. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, bisa dipantau untuk segera take profit, amankan modal untuk trading. Kalau untuk investing ya silahkan, ini kemungkinan akan segera golden cross MA 20 ke MA 200 nya. Namun bagi sobat trader yang sudah punya dari harga atas, kebetulan beli di harga atas di atas 320, bisa pantau ketat, breakdown dari 310, cut loss ya, bisa amankan modal untuk dimanfaatkan trading di saham-saham yang lain. Memang karakternya RC sering membuat ekor di atas, maka kalau sudah terlanjur naik jangan dikejar. Seperti ini, terlanjur naik ya jangan dikejar, tunggu koreksi lagi baru beli. Saat ini sudah hanya tinggal waktunya take profit, bukan untuk entry, dan sudah overbook untuk RC. Wait and see dulu untuk RC. Trading plan kita sudah close untuk RC ya. Kita sudah sampai ke TP2 kemarin 328. Selanjutnya area. Hari ini candlenya cukup menarik disertai dengan volume, meskipun secara bandermologi big distribusi, namun asing masuk 400-an juta. RSI stokastiknya masih di atas, belum dead cross. Ini breakout di 214, menguat
closing di 230 menguat 7,48%. Ini sebenarnya sudah menjadi pantauan Joy Trader dari kemarin ketika ada candle hijau, namun ragu-ragu untuk kita buatkan trading plan karena memang karakter saham ini susah ditebak, dalam arti bisa saja tiba-tiba ada bantingan-bantingan. Maka bagi sobat yang ingin entry di area, silahkan diatur profil risikonya masing-masing. Supportnya saat ini ada di 218. Cukup jauh dengan harga closing, supportnya ada di 218. Jika koreksi-koreksi ke area itu bisa untuk area buy. Namun bisa kita ketahui bahwa karakter saham ini memang cenderung volatil, ya. Kadang ada bantingan-bantingan keras yang tidak bisa kita antisipasi. Kalau misalkan beli di sini, jualan pengen patah tren, nah patah trennya di sini jadi BEP. Maka untuk day trading ini bisa menarik untuk perdagangan besok karena sudah membentuk higher low yang baru dan ada potensi kenaikan lanjutan. Baru 2 candle kenaikan. Volume hari ini 21 Oktober 2024 cukup besar, cukup solid. Kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan. Kalau ada koreksi ke support 218 bisa spekulasi buy. Kalau besok open sama dengan low bisa spekulasi buy. Jika open sama dengan low bisa HK. Kalau misalkan open sama dengan low-nya dijebol ke bawah, maka batasi resiko. Amankan modal. Biasanya kalau sudah open sama dengan low-nya dijebol ke bawah, susah naik di hari itu. Namun ada kemungkinan kenaikan di beberapa hari berikutnya. Selanjutnya Arto, hari ini menguat 3,50% cara metodologi semalam akumulasi, enjoy profit bagi sobat trader yang entry di sekitar 2850-an ya. Kita buatkan trading plan ketika tanggal 17 Oktober. Kemudian 18 Oktober koreksi, sempat diangkat naik koreksi. Tadi pagi di awal sesi sempat koreksi ke 2820. Ya, sekitar average 2850-an. Hari ini menguat ke 2960. Masih ada potensi kenaikan untuk Arto. Resist berikutnya di 3030 ya. 3030. Jika bisa breakout 3030 akan ada potensi ke 3200. Masih menarik untuk Arto. Bagi sobat yang sudah dari ke bawah sekitar 2850 bisa di hold. Sudah breakout resist 2900 ya, 2900 sudah di breakout. Ada koreksi-koreksi ke 2900 bisa untuk average up kalau masih modalnya sedikit ketika di harga bawah. Masih ada potensi lanjut kenaikan. Yang jelas ini sudah uptrend. Kalau trading di saham uptrend seperti ini jangan khawatir kemudian di bawah turun. Justru kalau ada koreksi-koreksi dengan volume yang kecil bisa dipantau untuk kita average up jika memang baru beli sedikit. Ya ini volume besar. Volume besar candlenya bagus. Koreksi dengan volume kecil bisa untuk average up atau entry baru. Dipantau masing-masing. Sudah sampai TP1 untuk Arto. Selanjutnya ULTC. ULTC secara bantermologi netral. Karakter saham ini memang kalau sudah ada yang masuk bisa sangat volatil, namun memang tidak begitu liquid sehingga kurang menarik bagi sobat trader yang mau entry dengan pengen cepat mendapatkan profit di ULTC. Sebab beberapa hari terakhir volumenya kering, transaksinya tidak begitu banyak, sehingga kalau entry meskipun besok open sama dengan low, naik ya naik sedikit, tidak akan naik begitu banyak. Apalagi ini sudah mendekati harga 2000. Mendekati harga 2000 biasanya satu tiknya itu tidak sampai 1%, sekitar 3 tik baru 1%. Maka kurang begitu menarik untuk ULTC bagi sobat trader yang ingin mendapatkan profit cepat. Maka lebih baik pilih emiten yang lain selain ULTC. Ini kita bahas karena tadi ada yang bertanya di grup terkait ULTC. Kalau memang ingin investasi, tentu ini akan menarik terkait dengan makanan
bergizi ya, makanan bergizi, program makanan bergizi. Namun secara teknikal saat ini masih belum menarik. Besok ketika memang ada volume yang sudah besar, baru kita coba spekulasi untuk entry. Saat ini meskipun pelantikan presiden telah terlaksana, nyatanya volumenya juga masih sepi, sehingga memang masih belum menarik minat banyak orang. Beberapa waktu yang lalu foreign memang masuk, namun setelah itu volumenya kering. Kalau volume breakout dari EMA 20-nya ini, maka bisa untuk spekulasi buy ULTJ. Strateginya kita nunggu momentum, jangan buy di support karena terlalu bisa nunggu lama kalau buy di support. Saat ini memang berada di support 1860 ini, supportnya 1845, dekat dengan support. Kalau naik bisa kenceng, ya kemudian koreksi. Floating profitnya tidak begitu banyak untuk ULTJ. Lebih baik kita pilih yang lain untuk trading. Selanjutnya yang menarik yaitu lead. Hari ini menguat 5,88% secara terminologi netral. Namun asing masuk sebesar 100 jutaan. Volume meningkat, sudah membentuk swing low. Supportnya saat ini di sekitar 120 ya. Ini cukup menarik. Akan coba kita buatkan trading plan-nya. Setelah beberapa waktu yang lalu menguat, tanggal 9 Oktober menguat, kemudian koreksi dengan volume kecil. Kemudian ada volume hijau. Namun volume kecil, hari ini volumenya cukup besar dan menguat. Sehingga bisa kita pantau, ada potensi bisa kembali ke 140 tujuan untuk lead. Bisa dipantau untuk besok. Akan kita coba buatkan trading plan-nya untuk lead. Tentu ini termasuk yang kategori high risk ya, termasuk kategori high risk. Selanjutnya nice. Secara terminologi cukup menarik. Big akumulasi. Asing masuk, wow, cukup besar ternyata asing masuknya. Asing masuk 3 miliar. Yang masuk CC, BK, AK, MG cukup menarik ya. Average stoppernya 450, closing 466. Ya, supportnya 450. Tadi ketika ada kenaikan ke 440 sudah langsung kita masukkan watchlist, ternyata langsung di bawah naik. Jadi belum sempat kita buatkan trading plan. Coba kita buatkan trading plan untuk besok. Supportnya di 450. Ini menarik karena sudah terkesan akan berhenti dari trendnya, downtrendnya. Diawali dengan volume tanggal 12 September dengan volume yang cukup besar, kemudian naik, spike untuk jualan para scalper, kemudian koreksi, volume biasa. Hari ini volumenya cukup besar daripada beberapa waktu sebelumnya, sehingga volume cukup besar daripada beberapa waktu sebelumnya dan menguat. Support jauhnya 440 sebenarnya. 440 support jauh. Ya bisa jadi ini supportnya ya. Karena ini cukup high risk volatil. Kemungkinan besok di awal sesi akan ada kenaikan cepat. Seperti di tanggal 13 September. Ini bisa jadi untuk BSJP cukup menarik. Kalau besok open sama dengan low, bisa spekulasi buy. Jika memang tidak naik cukup cepat. Atau kalau besok open sama dengan low dan baru naik 2 tick, 3 tick, bisa spekulasi buy. Tentu diatur TP-nya masing-masing jika untuk scalping. Kemungkinan besok ini akan volatil. Kalau koreksi justru kesempatan kita bisa beli di dekat support. Kalau koreksi justru jangan takut ya. Ini cukup menarik. Kalau koreksi justru kita bisa entry. Kalau naik justru hati-hati. Bisa saja naik spike cepat kemudian dibanting cepat seperti di tanggal 13 September. Big akumulasi bisa dipantau untuk niche. Selanjutnya Toba hari ini menguat 6,31%. Enjoy profit bagi sobat trading entry di sekitar 575 sampai 580. Tadi coba cepat-cepat kita buatkan trading plan-nya karena ada kemungkinan penguatan lanjutan di Toba. Secara terminologi netral. Namun secara RSI stokastik bagus, sudah closing cross. Sejak 11 Oktober sudah closing cross. Rencananya memang akan saya buatkan trading plan kalau ada candle
merah kedua. Namun ternyata hari ini di bawah koreksi langsung diangkat naik. Jika melihat candle seperti ini, secara time frame 1 jaman ini sudah membentuk higher low ya. Sudah membentuk higher low. Low, higher low. Ini low-nya bahkan di sini, dari sini. Low-nya di 525 nih. Nih. Ini saat saya pasang alert kalau di harga 520 sampai di 520 ada alert. Nah, ini di sini nih. 520 sampai 15 langsung diangkat. Low paling bawah, higher low, higher low. Time frame 1 jam. Supportnya jadi di sekitar 575. Kalau mau memanfaatkan volatilitas TOBA ini cukup menarik, apalagi satu tiknya sudah hampir 1%. Untuk TOBA secara bandarmologi memang netral-netral saja, namun saham-saham seperti ini tidak akan begitu terpengaruh dengan bandarmologi. Meskipun hari sebelumnya bandarmologinya distribusi besar, kalau memang pada hari perdagangan bandarnya mau menaikkan harga, ya dinaikkan. Akhirnya pada hari perdagangan akan peak akumulasi, sehingga untuk saham-saham seperti ini mungkin bisa kita abaikan bandarmologinya. Ini hanya untuk ulasan tambahan. Di sisi lain, foreign sale-nya hari ini lebih kecil daripada 2 hari sebelumnya. Dan jelas RSI stokastiknya sudah golden cross. Kalau sudah golden cross seperti ini, kemungkinan memang akan ada lanjutan penguatan ke 640. Targetnya 700 kemungkinan bisa tercapai ya. Kita bahas di grup, kemungkinan 700 seharusnya bisa tercapai. Time frame 1 jamnya juga menarik. Kalau ingin dengan strategi patah tren, bisa dengan time frame 1 jam tidak begitu kelihatan. 30 menit juga bukan kelihatan. Ya 15 menit nih. Dengan time frame 15 menit. Jika mau jualan saat patah tren bisa dengan time frame 15 menit. Kita lihat sebelumnya di sini ya. 25 September. 25 September ini naik terkena EMA 20, naik kenceng, kemudian patah tren ya. Time frame 15 menit, manfaatkan EMA 20 jika memang mau jualan ketika patah tren, karena kita tidak tahu hacknya di mana. Bisa saja nanti 700 kemudian naik lebih dari 700 sampai 800 belum patah tren bisa saja. Nah saat ini patokannya di time frame 15 menit jika patah tren. Ini memang patah tren, memang di sini sudah waktunya jualan, tidak apa-apa. Nah sini kalau naik dia akan kenceng. Ini supportnya berarti di sekitar 575 ya, benar ya. Kalau ke 575 bisa untuk anti area buy atau untuk nambah muatan. Akan melanjutkan uptrendnya, coba silahkan dipantau untuk perdagangan besok. Open sampai dengan low silahkan untuk HK. Selanjutnya Inco hari ini juga menguat secara bandarmologi normal akumulasi, asing masuk 20 miliar. Angel profit bagi seperti yang di Inco sudah kita masukkan watchlist. Perdagangan hari ini karena tertahan di support ya 2 kali. Seperti yang sebelumnya tadi, Inco juga tertahan di support 2 kali seperti ADMR tadi. Tertahan di support 4000, kemudian koreksi, tertahan di support 4000 lagi, sehingga potensi akan ada kenaikan lanjutan. Maka kita buatkan trading plan. Kemudian hari ini langsung sempat menguat ke 4330 sampai TP2 kita. Namun kemudian closing di 4250. Meskipun begitu ini masih menarik, normal akumulasi. Nah, yang seperti ini untuk big akumulasi, normal akumulasi bisa kita manfaatkan bandarmologinya. Nah, jika ada koreksi 4200 bisa untuk entry. 4250 ini cukup menarik sebenarnya karena ini sudah uptrend. Ada potensi dia kembali ke 5000. Ke 5000 ya. EMA 20, golden cross EMA 200, EMA 50 sebentar lagi golden cross EMA 200. Secara teknikal jelas menarik. Nanti tinggal melihat sentimen dari harga nikelnya. Jelas ini akan kemungkinan lanjut ke 5000. Sudah true breakout MA 200-nya. Di sini false breakout karena sebentar saja kemudian breakdown, coba naik lagi gagal breakdown. Dah, ini bertahan. 2 kali bertahan. Berarti dah naik. Mau kemana lagi kalau nggak naik seperti ini? Yakinlah. Silahkan dipantau untuk Inco. Selanjutnya PTRO secara bandarmologi cukup menarik.
diakumulasi, namun ini sudah akan mencapai all time high-nya dan kemungkinan ini akan ada kenaikan yang terbatas. Bisa jadi volatil, bisa jadi mencetak all time high-nya. Namun kita bahas di sini karena ada peak akumulasi asing masuk 4 miliar. Bisa dipantau untuk PTRO besok. PTRO ini termasuk saham yang karakternya jika open sampai dengan low dia akan naik. Meskipun kadang langsung naik di awal sesi, kadang pelan-pelan dulu baru naik. Secara terminologi jelas menarik, bisa dipantau untuk PTRO. Volume kecil, memang volume kecil, namun ini sedang konsolidasi. Ada kemungkinan lanjut ke 15.000. Bisa dipantau untuk PTRO. Selanjutnya ESA. Angel profit bagi sobat trading entry di sekitar 930-an. Ini ada potensi melanjutkan kenaikannya. Secara fundamental normal akumulasi asing masuk tipis ya, 300 juta. Tertahan di 955, masih belum berhasil bertahan di atas 960. Resistnya di 960. Jika breakout 960 bertahan di atas 960, potensi menuju ke 1000. Masih ada absen 4%-an. Kalau untuk ke 1000, sudah jelas dia tertahan di 935 beberapa kali, tertahan naik, tertahan naik, tertahan naik. Berarti ini sudah jelas tertahan di 930. Support kuatnya saat ini di 930. RSI stokastik sudah hampir golden cross. Besok jika tanda hijau lagi, open sama dengan long, potensi ini golden cross, lanjut ke 1000. Setelah lanjut ke 1000, bisa jadi seperti TINS. Ini bisa dipantau menarik karena ini sudah breakout sideways-nya. Jika lanjut akan ke 1000 atau ke 1080. Kenaikannya akan bisa cepat seperti TINS atau kenaikannya akan bisa cepat seperti Antam. Sebab volume candle hijaunya cukup menarik. Bisa dipantau untuk ESA bagi yang memang pengen entry. Selanjutnya ELSA. ELSA ini juga menarik karena tertahan di supportnya meskipun secara mungkin distribusi. Namun memang ini tergantung dengan harga oil ya. Tertahan di support 478. Hari ini juga tertahan kemudian naik closing di 486. Potensi akan membentuk swing low. Bisa dipantau untuk ELSA perdagangan besok. Inilah beberapa pembahasan saham menarik untuk perdagangan 22 Oktober 2024. Bagi sobat trader yang ingin bergabung di channel, silahkan bergabung. Linknya ada di bio. Bagi sobat trader yang ingin emitennya dibahas, silahkan tulis di kolom komentar atau minta di channel tele. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf karena batuk-batuk. Assalamualaikum.